Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teknik. Iya, Ibu. Sehat? Ibu mohon maaf, mohon izin. Saya kan mau melakukan seperti perbaikan pembelajaran itu, Bu. Saya mau izin ke Ibu untuk bisa mengobservasi. Tapi sebelum Ibu mengobservasi, saya mau konsultasi dulu nih mengenai proses pembelajaran yang akan saya lakukan itu. Jadi Bu Tini pengen saya mengobservasi pembelajaran. Ya, betul Bu. Ya. Terus apa nih yang mau saya amati dari aktivitas pembelajaran Bu Tini ini? Ya, saya kan terkenal sekarang kan saya kebetulan dikasih amanah untuk ngajar di anak-anak tunagrahita nih. Kelas berapa nih sekarang? Kelas 10. Oh, kelas 10 Ya, kelas 10 anak tunagrahita ya? Iya. Berapa anak dulu ya? Sekarang ada 7 Bu. Ada 7 sampai 8. Yang aktif hanya 7. Yang Iya. Ya. Terus gimana nih yang ingin tingkatkan dari Bu Tini? Gini Bu, sebelumnya kan saya ada sedikit permasalahan Bu. Anak-anak itu ketika belajar itu mereka kurang bisa fokus Bu, ketika belajar. Jadi saya ingin meningkatkan fokus anak-anak saat belajar. Seperti itu. Kenapa dia nggak bisa fokus anak-anak? Ini kan anak-anak tunagrahita ringan ya? Iya, betul. Kenapa? Biasanya kan anak-anak seperti itu kan misalnya lebih mudah ini ya? Iya. Kenapa itu? Pertama karena saya masih baru Bu di sini. Karena kan sebelumnya saya anak tunarungu ya Bu. Oh, ya. Saya masih baru, terus peralihan guru baru juga. Nah, saya juga pertama masih mengobservasi nih kemampuan anak di mana, masih mengidentifikasi maksudnya kemampuan anak di mana, bagaimana gitu. Karena yang saya lihat karena mereka merasa proses pembelajaran yang saya mungkin jenuh, Jadi sehingga mereka ingin apa ya? sesuatu yang baru. Nah, ingin sesuatu yang baru, terus mereka mungkin bosen di kelas ketika saya proses pembelajaran itu, mungkin menurut mereka itu kurang asik gitu Bu. Jadi Bu Tini itu yang saya tangkap karena ini masa penyesuaian Ya, Bu betul, Tini ya, betul karena sekali, biasanya betul. dari tunarungu terus mengajar anak Iya, tunagrahita. betul. Sehingga butuh sedikit waktu untuk Betul, penyesuaian. betul. Kemudian anak-anaknya juga tampaknya kelihatannya nggak perlu yang baru mungkin. Iya, ya. betul seperti itu. Nah, apa di rencana yang akan Bu Tini lakukan? Yang ingin saya lakukan untuk memfokuskan anak ketika proses pembelajaran, saya ingin menggunakan teknik stop untuk kehadiran mereka dulu bagaimana. Terus saya juga ingin memadukan proses pembelajaran itu dengan musik, dengan nyanyian seperti itu. Nah, tadi kan Bu Tini cerita bahwa anak-anak itu misalnya mungkin pengen sesuatu yang baru Ya, Kemudian betul, Bu Tini betul. juga mengalami masa penyesuaian, masa peralihan ya, Ya, dari betul. tunarungu ke Betul. tunagrahita. Jadi merasa anak-anak kurang fokus gitu ya. Betul Nah, sekali. selama ini selain hal itu yang Bu Tini lihat, apa ya, misalnya ada nggak hal lain yang menjadi peluang Bu Tini, kemudian yang memungkinkan Bu Tini selain dengan musik itu segala macam itu yang nanti direncanakan yang akan lakukan? Saya ingin ingin menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka. Gitu. Jadi dengan harapannya menggunakan ini Iya, ya? betul Bu. Harapannya. Iya. Kira-kira nanti pada waktu pelaksanaannya gimana ya? Apakah musik itu langsung dipasang atau Bu Tini akan langsung teknik stop dulu atau gimana? Nanti rencananya gimana? Enggak, rencananya seperti ini Bu. Saya ingin memantik dulu kemampuan mereka dengan beberapa pertanyaan. Materi yang ingin saya sampaikan yaitu tentang panca indera. Nah, panca indera di situ saya ingin bertanya dulu anggota tubuh, mungkin kan mereka juga sudah tahu tentunya ya. Fungsinya juga mungkin sudah tahu. Nah, selain mengetahui fungsi dan mata itu untuk apa, saya ingin mengecek fenomena apa nih yang ada di lingkungan sekitar yang ditemukan oleh mereka. Iya. Fenomena misalkan ada pohon itu ada apa aja yang mereka lihat. Jadi selain fungsi kan mata itu untuk melihat, fenomena apa? Jadi saya ingin mengajarkan kepada mereka fenomena apa nih yang ada di lingkungan sekitar sebelum mereka masuk ke sekolah. Seperti itu. Dengan memantik dulu pertanyaan seperti itu, saya tanya jawab dulu dengan mereka, menggali kemampuan mereka, mata itu fungsinya untuk apa, hidung untuk apa, tangan untuk apa. Terus saya juga menanyakan panca indera itu ada apa saja, mungkin dengan membantu mereka untuk tanya jawab. Terus selain tanya jawab, saya ingin mengecek betul nggak sih mereka itu udah bisa fokus belajar dengan saya. Jadi mengecek kehadiran mereka dulu, perasaan mereka bagaimana sebelum belajar, apakah mereka sudah nyaman, apakah mereka sudah tidak nyaman, atau mungkin mereka di luar sedang ada permasalahan. Saya ingin menghadirkan itu dulu, seperti itu. Jadi nanti mindfulness-nya yang apa nih? Yang musik atau yang dari bentuk penglihatan? Karena Semuanya, bentuk
banyak ya. Iya, semuanya. Saya ingin memadukan semuanya. Ingin mereka bisa belajar bahagia, nyaman, tenang, tentram dengan saya. Jadi supaya apa makna dalam pembelajaran itu bisa tercapai gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini ketika akan melaksanakan ini, apakah akan datang Bu Tini sendiri atau butuh bantuan atau gimana? Sepertinya saya butuh bantuan Ibu deh untuk melakukan observasi. Apakah harapan dan keinginan saya itu sudah pas atau bagaimana, nanti mohon untuk Ibu, kalau memang Ibu senggang, saya mohon bantuan Ibu untuk melakukan observasinya. Bagaimana Bu? Siap. Nah, maksud saya apakah selain kehadiran observer tuh Bu Tini ada teman atau apa yang dibutuhkan untuk mendukung ketika pembelajaran itu terjadi? Sepertinya yang saya butuhkan adalah medianya. Oh gitu, Medianya. Medianya apa nih kira-kira? Saya mencoba untuk, kalau misalkan ini saya mencoba untuk, karena musik ya, saya ingin ada laptop kalau bisa infocus. Tapi sepertinya kalau infocus kan susah ya Bu untuk bawa ke atasnya, karena kebetulan saya kelasnya di atas, cukup aja laptop sama super aktif seperti itu. Iya. Nah, ini kapan rencananya bikinnya? Insya Allah besok Bu, saya akan lakukan. Mudah-mudahan nanti kita saya ada waktu ya, Iya. bisa cek hal yang ingin dikembangkan dari Ya, Bu Tini itu gitu ya. siap. Baik. Nanti dipersiapkan oleh Bu Tini Siap. kondisi kelasnya, Ya. terus kebutuhan anak-anak ya. Siap. Sebagaimana nanti yang direncanakan oleh Bu Tini Iya. untuk nanti aksi berikutnya. Iya, siap. Enggak. Ya. Kita lakukan. Iya, Ibu terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau memang Ibu besok ada waktu senggang, sangat ditunggu kehadirannya Bu ya. Dan ditunggu juga masukan-masukan lainnya. Terima kasih Ibu ya atas waktunya. Mari Ibu, saya mohon izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat sekali, luar biasa ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Senang. Benar senang? Sekali lagi, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Oke, alhamdulillah semua ada dalam keadaan senang, bahagia, dan sehat selalu. Siapa teman kita yang tidak masuk? Tantan. Dan kenapa Tantan? Nah, kenapa? Aditya kan ada, kenapa cuma nggak masuk? Tantan sakit ya. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Pan, boleh. Pan, pimpin doa dulu ya. Oke, silakan. Berdoa. Dimulai. Oke. Alhamdulillah, semua dari suaranya terdengar sangat semangat sekali ya. Oke. Semuanya sudah masuk terkecuali Tantan. Hari ini pelajaran apa? IPA. Pintar, good. Belajar apa? IPA. IPA. Ya, hari ini kita belajar IPA. Sebentar, sebelum kita belajar IPA, Ibu mau nanya, sekarang hari apa ya? Hari Kamis. Kamis, tanggal berapa? Tanggal 25. Pintar. Siapa yang mau ke depan menulis tanggal, bulan, dan tahun? Pintar, Bintang. Boleh. Ya, terima kasih Bintang. Kurang es ya sedikit. Nah, terima kasih Bintang. Mau apa sayang? Boleh ya. Nanti dulu sebentar. Hari ini kita belajar IPA. IPA itu apa? Ilmu pengetahuan alam. Setelah kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin kita belajar IPA tentang apa? Yang nyanyi itu? Guru. Kepala. Tentang tulang. Sekarang setelah kita belajar tentang anggota gerak, sekedar kita belajar nyanyi tentang tulang. Ya, tulang kita ada apa aja? Ada tulang atas, tulang bawah, tulang tengah ya. Sekarang kita belajar tentang Pancasila. Panca Indra. Panca apa? Panca Indra. Indra. Oke. Tentang Panca Indra.
Tujuan pelajaran kita hari ini adalah supaya kalian mengenal panca indera. Sebelumnya kita sudah belajar panca indera? Sebelumnya udah mengenal panca indera itu ada apa aja sih? Mulut. Siapa barusan yang jawab mulut? Mulut. Di mulut itu ada apa? Lidah. Yang termasuk panca inderanya adalah Lidah. Selain lidah ada apa lagi? Mata. Pinter. Hidung. Hidung, pinter. Apa lagi? Mulut. Kan udah. Gigi. Kuping. Itu telinga. Terus ada apa lagi? Panca indera itu ada lima. Namanya juga panca indera. Oke, panca indera itu ada 5. Pertama apa? Telinga. Ya, pintar. Kuping ya, telinga. Yang kedua apa tadi? Mata. Mata. Yang ketiga apa? Hidung. Hidung. Terus ada apa lagi? Lidah. Terus ada apa lagi? Kulit. Oke, siapa yang tahu lidah itu untuk apa? Siapa tadi yang jawab rasa? Yang duluan? Kamar diajar Pak Yanto. Iya, betul. Astaga. Oke. Lidah untuk apa tadi? Rasa. Rasa. Oke, setelah lidah ada apa? Telinga untuk apa? Pintar, bagus. Oke, setelah telinga, lidah ada apa lagi? Mata. Mata untuk apa? Melihat, pintar. Setelah mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasa, hidung untuk apa? Cium. Mencium apa? Hidung. Pintar, mencium aroma, ya. Oke, untuk mencium aroma. Setelah telinga, mata, hidung apa lagi? Telinga, mata, hidung, lidah. Tadi apa lagi? Satu lagi, kulit untuk apa? Pintar. Siapa barusan yang menjawab? Dejan. Good. Kulit itu untuk meraba. Kasar. Halus gitu ya. Oke, pintar. Tapi sekarang Ibu mau tahu ya. Tadi sebelum kalian kesini apa yang kalian lihat? Melihat apa? Angkot, pintar. Sipa kenapa melihat angkot? Karena perginya jalan kaki. Oke. Tadi apa yang kalian dengar? Bus. Motor. Suara motor, pintar. Suara bus, pintar. Ardi kenapa suara bus? Karena perginya di sana banyak bis. Oke. Kemarin ada kejadian apa? Kecelakaan. Di teman kita kenapa kemarin? Ketabrak motor. Ya, pintar. Ada yang ketabrak motor. Terus ada apa lagi? Ada yang berantem? Ada. Ada. Siapa yang berantem? Ya, sama? Oke. Terus ada kejadian apa lagi? Meninggal. Meninggal. Tetangganya meninggal. Kenapa meninggal? Karena usia, karena sakit mungkin ya. Oke. Terus ketika di perjalanan, apakah kalian mencium aroma? Makanan. Mencium nggak? Mencium. Aroma makanan. Ada yang masak ya. Itu adalah apa? Pinter. Ada yang masak gorengan, tercium aromanya harum. Oke. Nah, sekarang tadi kalian mendengar ada suara bis, mendengar ada suara motor. Itu adalah fungsi panca indera apa? Mendengar itu apa? Apa? Telinga. Pintar. Terus tadi ketika di perjalanan katanya ada aroma gorengan yang lagi masak gorengan. Oke, itu menggunakan apa? Hidung. Pintar. Terus tadi melihat apa? Melihat apa tadi? Melihat angkot. Melihat itu dengan apa? Mata. Pintar. Hebat semuanya. Coba sekarang Ibu mau coba. Ketika Ibu bilang batuk, pegang mulut. Ketika Ibu bilang botak, pegang kepala. Ketika Ibu bilang batik,
Ah iya, Aditya mau ke depan, boleh. Sini. Sini Depan dari aja. sekali. Ya, oke. Coba ibu mau mengecek konsentrasi kalian. Botak. Betul. Batuk. Siapa yang salah? Lagi. Botak. Botak batik. Batuk batik. Sekali lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ulangi, tepuk salut buat semuanya. Prok prok prok, salut. 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 Oke. Ya, terima kasih ya. Masih semangat dan masih konsentrasi semuanya ya. Terima kasih. Oke. Sekarang ya. Ibu punya nyanyian. Tadi kan kalian udah tahu. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, kulit untuk meraba. Siapa yang mau nulis ke depan? Siapa yang mau nulis ke depan? Yang tulisannya bagus? Bisa. Caca itu, Cipa? Bisa. Oke. Kamu tanya ya. Mata untuk Melihat. hidung untuk Mendengar. lidah untuk Merasa. telinga untuk Mendengar. kulit untuk Merasa. Oke, pintar semua ya. Biar kita semua bisa membaca semua. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, telinga untuk mendengar, kulit untuk meraba. Itulah panca indera berguna untuk kita semua. Tolong bawa saya. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, telinga untuk mendengar, kulit untuk meraba. Itulah panca indera berguna untuk kita semua. Ingat sekarang mata untuk apa? Melihat. Untuk melihat setiap kejadian yang ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan rumah, ada di lingkungan sekitar kita berada. Oke. Hidung untuk mencium aroma yang ada di mana? Di mana saja kita berada. Ketika kita ada di samping tukang masakan, kita mencium aroma makanan. Ketika kita di rumah, di sekolah juga karena dekat dengan masyarakat, kita mencium aroma makanan, aroma bau gosong, ya. Oke. Nih. Lidah untuk apa? Merasakan apa yang kita makan. Pinter. Ketika kita jajan, minum minuman es rasanya manis. Ketika makan sambal rasanya pedas. Ketika makan itu ada pohon apa tuh? Asam. Rasanya bagus. Asam. Ketika kita makan telur asin rasanya Asin. asin. Pintar. Kita Terasi. untuk terasi itu di cium. Harum atau tidak? Harum. Emang bau. Oke. Ketika ibu berbicara semuanya mendengar? Mendengar menggunakan apa? Telinga. Oke, mendengar. Ketika kita lewat ada suara klakson bus, gimana? Kulit.
tahu fungsi mata untuk apa? Melihat. Siapa yang mau nulis depan? Bintang. Bintang. Aditya boleh, sebentar bintang dulu ya. Oke. Untuk apa? Asin. Hah? Gimana ibu? Oh, gimana M? Oke. Oh, dia aja kemarin minggu Ayam. Masakan. Halal saha. Oke. Lidah untuk Rasa. tulis merasa. Kemarin bu. M. Tidak boleh tertawa kan nggak apa-apa. Kalau de apa? Ya pintar. Dengar. Pintar. Terima kasih Wita. Satu lagi, siapa yang bisa? Kulit untuk cung. Jangan bintang lagi, udah tadi Ya, bintang, ya. terus bintang ya, semangat. Ya, Selain betul. bintang, Meraba. bintang, aja, good. Tulis meraba. Jangan mengantuk. Ini tepuk tangan untuk semua. Tepuk dia. Tepuk dia. Sekali lagi, tepuk dia. Pintar. Oke. Hari ini kita belajar tentang IPA. IPA. IPA-nya tentang apa? Panca indra. Panca indera itu ada? 5. Nah, apa saja? Mata. Hidung, lidah, kulit. Oke. Dengan mata kita bisa melihat kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Dengan hidung kita bisa Mencium. mencium aroma yang ada di lingkungan. Kalau di sekolah, kalau di rumah berarti lingkungan apa? Kalau di masyarakat berarti lingkungan apa? Iya, bentar. Lidah untuk Merasa. merasakan apa yang kita yang kita cium, apa yang kita makan. Makan. Kulit untuk meraba. Pintar, alhamdulillah. Sekarang ibu punya tugas untuk kalian ya. Nah, ibu punya tugas untuk kalian. Tuliskan kejadian apa yang kalian lihat tadi, kejadian apa yang kalian dengar tadi. Tadi kan udah kita bahas ya. Kejadian apa katanya, ada apa aja? Yang kita dengar apa? Yang kita dengar tadi apa? Itu kecelakaan yang kita lihat. Kalau yang kita dengar, mendengarnya mendengar apa? Suara motor, suara bus. Oke. Terus yang kita rasa apa? Yang kita makan, ya. Apalagi? Nah, makan menggunakan apa? Terus kita bisa merasakan apa? Rasanya asam, asin atau manis. Oke, nih, ya. Boleh kalian kerjakan. Nih, itu boleh kalian kerjakan di rumah. Terima kasih. Tepuk salut untuk semuanya. Salut. Semuanya. Tepuk semangat. Ayo Aditya. Prok prok prok. Dengarkan dulu. Prok prok prok. Prok prok prok. Ma. Prok prok prok. Na. Prok prok prok. Oke, terima kasih dari Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kalian tetap semangat ya. Sekarang setelah ini kalian boleh istirahat, boleh makan, boleh minum, dan tidak boleh jauh-jauh dari sekolah. Oke? Sebelum keluar rapikan perlengkapan kalian. Tidak boleh menyimpan HP di atas meja atau menyimpan uang di atas meja. Barang-barang berharga kalian bawa. Ketika di luar sedang istirahat tidak boleh berantem. Ya, kalau mau apa-apa ngomong biar teman kalian bukan boleh tidak marah? Oke, terima kasih. Wassalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga ya Bu ini ada proses apa namanya pembelajaran tadi ya. Saya senang banget melihatnya ya, luar biasa. Luar biasa nih dari tadi Bu Tini mengalami pembelajaran banyak ya untuk anak-anak sekolah ya, tadi belajar IPA ya. Ini apa yang sudah bisa Bu Tini nilai dari obrolan kita kemarin, kemudian dikaitkan dengan sekarang observasi. Nah, apa nih yang bisa Bu Tini nilai? Yang Mana nih ceritanya ya? saya nilai ya, karena kemarin kan ingin memperbaiki proses pembelajaran karena anak kurang kondusif di kelas. Karena ada salah satu anak yang menjadi istilahnya diangkerot lah ya. Jadi kalau misalkan teman-temannya lagi tenang, teman-temannya lagi damai, itu dia usir ke teman-teman. Namun dikarenakan hari ini anak tersebut tidak masuk, ternyata pembelajaran itu sudah terasa lebih kondusif. Namun saya merasa kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Karena di sini ketika saya sudah berulang memberikan proses penjelasan fungsi ini itu untuk apa, fungsi ini untuk apa, ada salah satu siswa yang masih lupa lagi. Berarti kan di situ saya kurang bisa diresapi nih oleh anak, kurang bisa diserap nih, gitu kan. Padahal kan untuk Panca Indra ini adalah pembelajaran yang mengulang sempurna. Hanya ditambah di sini tambahannya adalah bagaimana mereka menjelaskan fenomena dari fungsi Panca Indra, fenomena yang mereka lihat di lingkungan sekitar itu. Gitu. Oke, berarti dari pernyataan Bu Tini itu walaupun sudah dirasa apa ya, lebih baik gitu ya, Ya. saya berbalik, tapi masih ada yang harus di apa ya, belum memuaskan lah Ya, Bu Tini gitu ya. memuaskan. Dari apa yang Bu Tini menilai diri sendiri itu, yang membuat Bu Tini menganggap bahwa itu tuh belum sesuai dengan apa ya, yang Bu Tini inginkan gitu ya, itu di bagian apa yang diinginkan tadi Bu Tini mengatakan pemahaman ya. Pemahaman anak ternyata dari sekian anak masih ada yang belum bisa untuk menyebutkan fungsi salah satu Panca Indra ketika ditanya, ketika menjawab. Jadi di pemahaman anak. Iya, pemahaman anak. Ya. Baik. Jadi kalau dari yang saya tadi amatin ya, kalau boleh minta izin nih saya Ya, boleh, penilaian ya. boleh. Kemarin kan fokusnya adalah bagaimana anak bisa fokus ya, Ya. hadir seutuhnya Ya, betul. berada di kelas, kemudian ini juga menyiapkan beberapa perangkat ya untuk fasilitasi supaya anak bisa hadir seutuhnya, kemudian melakukan mindfulness beberapa tadi saya lihat ya, Ya. jadi alhamdulillah bisa muncul gitu ya. Ini menurut saya baik sekali gitu ya. Ya. Ada beberapa, jadi tidak hanya sekedar mendengarkan musik, tadi ada juga ada beberapa Iya, ada betul. tepuk tangan gitu ya yang digunakan, kemudian tadi ada apa ya, menggunakan fokus itu dengan botak batik gitu ya. Gitu ya. Wah, luar biasa nih kalau buat saya bagus banget gitu ya. Akhirnya dari satu sen pembelajaran tuh ada beberapa mindfulness yang digunakan oleh Bu Tini. Dan bagi saya itu udah apa ya, kalau dari standar itu ya udah poinnya udah tinggi banget kalau menurut saya, udah luar biasa. Nah, hanya menurut saya ada beberapa yang memang apa sih masih perlu dimakan ya. Tapi dari apa yang saya nilai ini menurut Bu Tini gimana? Kalau menurut saya itu udah istilahnya udah kayak cukup bagus gitu ya, karena Bu Tini bisa menerapkan beberapa pola mindfulness yang biasanya orang tuh hanya pakai satu atau dua, tapi ini ada beberapa. Kemudian kalau dari sisi fokusnya anak-anak juga tampak sudah lihat bisa fokus ya, fokus. Jadi menurut Bu Tini gimana dari penilaian saya ini? Terima kasih atas penilaiannya. Apa yang Ibu paparkan itu betul sekali, karena saya pun merasa demikian. Tentu di sini saya bisa benar-benar fokus, anak-anak benar-benar bisa fokus karena ya salah satu anak yang biasanya yang tidak ada ya. Kalau misalkan anak itu, ya mungkin saya harus berpikir lagi bagaimana untuk bisa mengkondisikan anak-anak supaya bisa terfokus. Jangan sampai anak yang menjadi biang itu mengganggu teman yang lainnya. Tapi alhamdulillah karena anak tadi kondisinya sedang tidak masuk karena izin sakit. Yang sebelumnya saya sampai mengambil salah satu rekannya yang menjadi acuan untuk biang usilnya itu, saya pindahkan ke depan. Saya mencoba untuk itu. Oh, jadi itu yang Bu Tini lakukan kalau misalnya
di sesi tadi gitu ya, di Iya. remaja tadi itu ternyata anak tersebut ada jadi Iya. usaha yang Iya. selain itu apa lagi itu biasanya? Apa yang boleh dipikirkan lah gitu kalau misalnya nanti di mana didudukan di depan terus apa lagi gitu ya? Diminta untuk aktif ke depan, Hmm. untuk memberikan contoh untuk teman-teman. Mungkin seperti itu. Jadi itu ada beberapa hal yang akan ditindak. Iya, betul, ternyata betul, hadir gitu ya. betul. Karena supaya anak tersebut merasa apa ya, dengan tujuan saya memberikan supaya anak itu ke depan, dengan demikian kan menjadi dengan dia menjadi media, dia menjadi lebih berpikir, oh saya menjadikan media di depan, oh berarti saya harus lebih fokus lagi nih. Jadi itu merupakan suatu usaha saya supaya dia tidak jauh ke temannya dan dia menjadi model. Ketika dia dijadikan model ke depan, dia bisa menjadi lebih fokus dan memahami apa yang kita pelajari. Itu seperti itu. Ya, jadi anak ini menjadi apa ya supaya teman-temannya lebih Ya, betul. Lebih- Karena kan lebih yang apa ya, saya lebih pikir fokus. Bu, ya yang saya pikir ketika dia mencari perhatian, berarti kan dia ketika dia usul ke temannya, otomatis dia mencari perhatian kan. Dengan saya jadikan dia model, dia menjadi bahan perhatian teman-temannya. Iya. Itu seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi menjadikan anak yang bagi Bu Tini menjadi sumber masalah gitu Ya. ya, tapi ternyata menjadi model Ya, untuk betul. apa ya? Fokus aset ya, Ya, gitu ya. betul. Ya, bagus sekali ini Bu Tini. Nah, dari diskusi yang tadi kita lakukan gitu ya, kemudian dari observasi kita juga, diskusi kita kemarin gitu. Nanti ketika misalnya anak ini hadir gitu ya, untuk next time gitu ya, next time untuk selanjutnya kan kita tidak pernah tahu ya. Iya, betul. Kondisi itu bisa beragam. Iya. Kita mengalaminya. Iya, betul. Ini apa nih yang akan terbayang untuk dilakukan? Kemudian apakah Bu Tini membutuhkan seseorang terlibat atau gimana nih kira-kira? Yang saya butuhkan adalah teman-teman ketika anak murid saya yang menjadi sumber itu Hadir kita bisa hadir itu saya jadikan fokus bermodel seperti itu. Jadi yang saya butuhkan adalah kerjasama dengan anak didik saya berusaha untuk memberikan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan kepada anak didik saya. Oh, maksud Yang saya butuhkan itu ya kerjasama antar saya dengan anak didik saya seperti itu. Kerjasama. jadi kalau dari Bu Tini artinya ya ada anak ini, Iya. kemudian nanti Bu Tini juga minta bantuan dari anak-anak yang lain. Iya, betul. Dan tentunya selain kerjasama yang baik, selain kerjasama dengan yang baik dengan anak didik, tentunya ada media yang bisa membuat mereka bahagia. Seperti itu. Jadi Bu Tini membutuhkan media juga. Iya, betul. Media pembelajaran ya. Apakah itu nanti tayangan video yang sesuai dengan pembelajaran atau musik dikaitkan dengan musik. Ini saya ingin mengemas supaya apa yang saya berikan itu mereka senang. Seperti itu. Ini kira-kira kemungkinan nanti dia hadir kapan kira-kira bisa? Hmm. Ini dia pernah masuk karena sakit atau? Iya betul, karena sakit. Biasanya kalau misalkan dia sakit itu 1 atau 2 hari. Oh, betul. Sepertinya minggu depan udah mulai sakit lagi ya. Berarti ini bisa diterapkan ya? Iya bisa dilakukan seperti itu. Nah ini Bu Tini obrolan kita ini saya catat di lembar observasi. Saya izin ya Bu Tini ya lembar observasi dan luar biasa sekali bagi saya ya karena saya melihat penampilannya juga oke gitu ya, kemudian rencana-rencana yang akan dibuat oleh Bu Tini juga menurut saya oke banget. Nah ini dari apa yang kita alami, apa yang bisa Bu Tini dapat dari proses kemarin, hari ini Bu Tini observasi, kemudian kita dari obrolan kita. Yang kita dapat pertama adalah perbaikan pemberian pemahaman terhadap anak. Itu bagaimana? Ternyata dengan saya sudah melakukan menurut saya pribadi ya, dengan saya melakukan mindfulness, dengan saya melakukan proses pembelajaran yang membuat mereka bahagia, ternyata konsep saya masih belum bisa dipahami sepenuhnya. Oh, berarti saya harus menambah untuk mengulang pembelajaran tersebut. Saya harus mengemas pembelajaran tersebut untuk lebih dipahami lagi. Mungkin itu. Nah itu yang Bu Tini Perbaikan. dapat. Iya, perbaikan. Nah dari obrolan kita ini, Bu Tini apa nih bisa Bu Tini dapat? Perbaikan pembelajaran dan itu tentunya. Oh, ya. Artinya ada sesuatu yang harus lebih ditingkatkan. Iya, betul, ya. betul. Baik, Bu Tini terima kasih sudah meluangkan waktu dan kita sudah dapat banyak nih ya. Iya, dari obrolan ini. saya juga terima kasih Bu atas masukannya. Tentunya masukan itu sangat membangun dan untuk saya ke depannya untuk lebih memperbaiki proses pembelajaran yang saya terapkan. Teman-teman, next time bisa lebih Iya, baik ya. amin.
terima kasih. luar biasa. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf kalau mengganggu. Intinya terima kasih. Senang sekali bisa berkomunikasi, bisa mendapatkan masukan dari Ibu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman kita semua ya. Iya, nanti amin. untuk pelaksanaan proses pembelajaran yang bisa kita tingkatkan secara bertahap. Amin. Terima kasih. Baik, kita permisi dulu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya.